Jika setiap ini yang mencurigaimu karena perkara racun itu, aku sungguh tak akan membelamu, ujar Jongkok dengan suara penuh kecewaan pada pria yang sudah menemani hidupnya selama bertahun-tahun terakhir ini. Setelah Jimin hanya memberi diamnya, Jongkok kembali berbicara, aku sudah membantu untuk tidak diusir dari rumah juga sini. Kau ingat saat ini hendak mengusirmu setelah menjaga rahangmu tempo hari. Aku berusaha menenangkannya agar dia tidak mengusirmu. Aku juga mengatakan bahwa satu-satunya wanita yang pernah kau cintai adalah dia setelah kematian Ji Hyun. Padahal Jin mati karena hubungan kita, sambung Jongkok dengan hati yang kembali sesak ketika dia mengingat bagaimana cara adiknya itu memilih kematiannya. Maaf, ujar Jimin yang nyatanya semakin membuat Jongkok kehabisan kesabarannya. Berawal dari kebersamaan mereka melewati semua hal bajingan di masa kecil hingga masa sekarang, Jongkok mendapati dirinya menyerahkan satu kursi kosong dalam dirinya kepada Jimin, sahabatnya sendiri. Kau mau ia juga mati karena hubungan kita? Tanya Jongkok dengan amarah yang sudah mencapai puncak kepalanya. Jongkok dapat melihat adanya sorot penuh ketidaksetujuan yang dilemparkan Jimin kepadanya. Pria itu menatapnya dengan sorot tajam yang siap menusuknya. Hanya saja Jongkok memilih untuk abai. Dia memilih untuk menanggapi sorot penuh amarah itu dengan tanya, "Kenapa kau mencintainya? Sungguhan?" Sebenarnya keduanya tak berniat untuk bertengkar hari ini, toh keduanya baru saja saling bertukar surga di dalam mobil yang terparkir di basement rumah ini beberapa saat yang lalu. Bahkan keduanya berdiri untuk meneruskannya sebentar di kamar Jongkok, ruang yang cukup terpisah dari ruangan keempat manusia lain di rumah ini. Namun secara tiba-tiba Jongkok kembali teringat apa yang sempat mereka perdebatkan hari ini, dan keduanya harus berpikir berakhir pada perdebatan yang sama. Dia hamil anak Taeyong, Jongkok kau tahu itu, seru Jimin dengan amarah yang mulai menyentuh udara. Namun bukannya merasa lega atau bahagia, Jongkok justru menyuarakan tawanya dengan nada yang menyorot miris. Dalam masalahnya, pria itu lantas berujar, "Kau senang, kau bahagia jika yang melayar dari anak Elena adalah Taeyong. Itu artinya kau bisa meraih Yeon kembali, begitu, Jimin? Satu hal yang perlu kau tahu. Taeyong bersama Yeon dan kau bersamaku itu adalah hal yang terbaik," seru Jongkok sebelum berjalan menuju lift dan disusul oleh Jimin yang hanya menghela nafasnya. Tanpa keduanya sadari, Lian dan Kim Taeyong masih berada di bawah meja makan dengan air mata Yeon yang terus bercucuran. Keduanya mendengar semua yang diperdebatkan oleh Jongkok dan Jimin. Wanita itu tak terisak, apalagi menjerit frustasi.
Yen panggil Taehyung dengan lembut. Pria itu mengusap permukaan pipi Yen yang basah oleh air dengan lembut, bahkan sangat lembut, hingga membuat tangis Yen semakin berlanjut melihat bagaimana Taehyung memperlakukannya. Yen sadar bahwa memang pria inilah yang benar-benar akan selalu bersamanya. Kim Taehyung adalah orang pertama yang akan melepas jaketnya dikala badai salju menghampiri keduanya agar ia tidak kedinginan. Tepatnya dia tak ingin tahu lagi. Dia lelah dan melihat bagaimana kekhawatiran itu tampak jelas di netra Taehyung semakin membuat Yen lelah akan dirinya. Yen hanya takut Taehyung menyimpan pikiran bahwa dia masih menyisakan dua lembar perasaan untuk Jimin hanya karena dia menangis saat ini. Kendati kenyataannya Yen turut mempertanyakan itu kepada dirinya sendiri. Yen tak meneruskan kalimatnya. Tubuhnya telah terlebih dahulu ditarik oleh Taehyung ke dalam dekapan hangat pria itu. Lalu ketika Taehyung kembali bersuara, Yen tahu dia tak bisa menahan tangisnya untuk benar-benar pecah malam ini. Dalam tangis penuh kesaksian itu, Yen hanya bisa berharap semoga langit malam turut melihat bahwa sedalam apapun dia jatuh, lengan Taehyung tak akan pernah kehilangan jejak. Keduanya sudah keluar dari bawah meja makan dan memilih untuk duduk di tepi kolam renang berenang sebuah korek api Taehyung yang pria itu mainkan. Yen pada akhirnya berani bertanya, "Kau sudah mengetahui tentang mereka sejak lama?" Yen tahu ada suara denguman kencang di dadanya tatkala dia melihat Taehyung memberi anggukan pada tanya yang baru saja dia lemparkan. Pria yang dengan duduk di samping itu masih memainkan korek apinya dengan bibir yang mulai bergerak untuk memberi kalimat penjelasan atas anggukan yang dia berikan. Hampir mirip seperti yang mereka lakukan tadi, sambung Taehyung dengan senyum kekoknya. Sebenarnya Taehyung takut dan banyak merasakan keraguan. Dia takut kebenaran yang dia simpan hanya akan menyakiti wanitanya. Dia juga ragu apakah Yen akan baik-baik saja usai mengetahui semuanya. Karena itulah dengan jemaah mengusap punggung dengan Yen, Taehyung lantas bertanya, "Kau masih merasakan sakitnya?" Yen tersenyum dan tak mengapa Taehyung semakin tersiksa ketika melihatnya. Senyum itu menyembunyikan banyak lara dan duka akibat permainan takdir semesta yang terus bertingkah semena-mena. Kata orang akan lebih baik ketika dia tersakiti oleh kejujuran daripada bagaimana oleh kepalsuan. Kau tahu yang kau maksudkan adalah persahabatanku dengan mereka. Aku menyukaimu sejak awal pertemuan kita, ungkap Taehyung secara tiba-tiba.
Pikir pria itu tengah mencoba mengalihkan topik pembicaraan mereka, tetapi sepersekian detik usai kalimat itu terdengar, Kim Taeyong kembali menggerakkan bibirnya untuk mengungkapkan hal lain. Namun aku menahannya karena aku lihat sejak dahulu pandanganmu hanya fokus pada Jimin. Lian masih mendengarnya dengan tenang dan Taeyong tidak tahu apa yang harus dia katakan lagi. Sorot yang diberikan Lian terlihat suara berbunyi, tunjukkan apa semua apa yang sudah kau sembunyikan. Tetapi Taeyong tidak tahu harus berbicara mengenai apa. Karena itulah dengan grup jantung yang menggila, Taeyong akhirnya berujar, aku mencintaimu sungguhan, kenapa menatapku seperti itu? Kim Taeyong mengulurkan tangannya yang menganggur dan mengarahkannya ke bibir Lian tak lama setelahnya, pria itu pun berujar, dikit saja tidak apa-apa, asal jangan sampai putus. Kenapa aku harus menyakitimu hanya untuk melepaskan rasa sakit pemberian orang lain? Tanya Ian yang lagi-lagi menyuarakan tawa ringannya. Lagi pula jika aku mengikat janjimu sampai putus, nanti aku bisa mati merindukan fingeringmu. Ibu Ian yang sontak memata yang menyuarakan protesnya. Aku bersungguh-sungguh, Taeyong, aku akan mencoba baik-baik saja. Aku tidak bisa menyalahkan orientasi orang lain di hidupnya dan aku tidak pernah melakukan apa-apa. Tidak akan rusak, sayang, balas Taeyong seraya menggantikan kinerja jemari Ian untuk mengusap sisa air mata di permukaan pipi itu. Taeyong penglian ketika kedua netranya benar-benar fokus pada wajah Taeyong yang tengah berhadapan dengannya. Pria itu tampak diam sebelum tanya Ian terdengar dari semua penjelasan. Dapatku tangkap satu kesimpulan, yaitu walaupun kau tahu Jimin tak benar-benar mencintaiku, kau tidak pernah mengatakan padaku mengenai rahasianya. Aku ingin kau mencintaiku sangat banyak agar sakit yang kau rasakan saat mengetahui kebenaran tentang Jimin tidak sebanyak yang seharusnya. Hanya itu, jawab Taeyong apa adanya. Berbohong namanya jika Taeyong tak khawatir pada suara isak tangis Ian, tetapi kekhawatirannya itu luruh bersamaan dengan terdengarnya kalimat yang lurus dari celah bibir wanita itu. Sebenarnya ini akan menjadi kali pertama aku berterima kasih pada semesta. Kim Taeyong, aku mencintaimu. Aku mohon jangan pernah melepas tanganku sekejap apapun perjalanan di depan sana.
Lian dan Kim Taeyong baru saja menyelesaikan sesi makan malam romantis mereka ketika Lee Yong-gi datang menghampiri meja makan. Dia tampak masih dikuasai kantuk dan sepertinya pria itu bangun dalam kondisi perasaan yang tidak menyenangkan. Akhirnya kau berani melemparnya, tanya Yong-gi yang memotong kalimat Taeyong. Mendapat Lian terkejut sebab dia tahu apa yang baru saja dilakukan oleh Taeyong. Yong-gi langsung menimpali. Dia mengganggu tidurku selama kita liburan. Dia menanyaiku cincin yang seperti apa yang akan disukai olehmu. Dia juga membeli medicine untukmu. Jangan seperti itu, seru Taeyong yang sama-sama dapat melihat adanya Rona di kedua permukaan pipinya. Berteman senyum di wajahnya yang lantas bertanya, "Kau memberikanku medicine?" Tatkala Lian mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Taeyong, pada saat itulah dia teringat bahwa dia bahkan tak pernah menandai kapan ulang tahunnya dirayakan. Dia juga tidak ingin merayakan apapun, kendati sebenarnya Jungkook juga Taeyong sering memberinya kejutan. Lagi-lagi Jungkook dan Lian hanya bisa menghela nafas untuk melupakan apa yang sempat dia ketahui beberapa saat yang lalu. Wanita itu tengah tersenyum ke arahnya dan Taeyong tak bisa untuk mengabaikan senyum itu begitu saja. Akhirnya usai dia menghela napasnya, Taeyong kemudian menarik Lian untuk memeluk tubuhnya dari samping. Tak hanya saling memeluk, nyatanya ia juga turut menarik tengkuk Taeyong untuk menyambar bibir itu sekilas. Dia manis seperti hati-hati biasanya, jawab Lian untuk pertanyaan yang dilemparkan oleh Yonggi. Kadang aku bertanya-tanya bagaimana bisa seseorang seperti Kim Taeyong bisa takluk sampai setengah mati pada wanita iblis. Lian itu memiliki ciri bakat akting yang luar biasa dan Taeyong bersyukur dengan itu. Setidaknya Lian dapat menyapa Jungkook dengan tenang, kendati Taeyong tahu bahwa wanita itu tengah menahan sakit dalam dirinya. Kita harus bicara, ajar Jungkook pada Lian. Kenapa kau menaruh dendam padaku? Karena apa yang kau kupas, tetapi lalu aku makan terlebih dahulu. Cercaian yang wanita itu ibu ya. Aku sedang menikmati hangatnya kekasihku, jangan mengganggu. Eren Hakim hilang dari pelacak pasangan sebelum kita berangkat liburan, ujar Jungkook yang pria itu himbau. Siapkan untuk berjaga-jaga. Kau Taeyong coba telepon Elena, dia akan menggilaimu dan sudah pasti dia akan menerima telepon darimu. Tanpa menunggu lebih lama, Yan segera memberi anggokannya sebelum berjalan menuju ruang rahasia yang berada di lantai 1 ini. Mungkin bagi orang awam yang tak mengenal Elena, wanita itu tak akan menjadi yang sama yang berarti untuk orang lain, apalagi orang-orang seperti Yan dan kelompoknya.
Namun Lian paham betul bagaimana pelariannya wanita iblis itu, sehingga tanpa dia pikir panjang dia mulai berjalan menuju lorong panjang dengan Jongkok yang mengikutinya dari belakang. Lalu tanya Yen. Jongkok mulai mengeluarkan dari dalam jaketnya dengan raut wajah yang tertampak begitu dingin. Katakan selamat tinggal pada Jongkok dengan topeng polos dan lugunya.